Para muhibbin rahimakumullah, tentang al-batin, kandungan al-batin adalah hukum Islam, ajaran Allah mengajarkan kepada kita kalau kita makan tangan kanan, jangan tangan kiri. Nah, ini mungkin sudah berapa puluh abad diteliti oleh mereka-mereka ahli. Kenapa kita disuruh makan tangan kanan, jangan tangan kiri? Ternyata menurut satu penelitian bahwa di tangan kanan ini ada sesuatu kelebihan yang kada dimiliki oleh tangan kiri. Nah, apa kelebihannya itu? Sesuatu itu apa? Bila memegang sesuatu makanan, menjapai sesuatu makanan, bakas nang dijapai tangan kanan ini talambat basi daripada nang dijapai tangan kiri. Gangan umpamanya sapanci, kita alih dua bagian, kita kucau tangan kanan sebuting, kucau tangan kiri sebuting. Kini lakasnya basi, lakas nang bekas tangan kiri tadi. Itu salah satunya. Mungkin ada puluhan bahkan ratusan lagi rahasia Allah di dalam yang demikian itu. Nah, al-batin huwa alladzi la tudraku haqiqatuhu, kada bisa diperdapati hakikatnya Allah dengan panca indera atau dengan akal, apalagi dengan khayal. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil zahiril batin an la yahtajib 'anillah li'annahu zahir. Orang yang sudah percaya bahwa Allah itu tampak, bahwa Allah itu jelas tanda-tandanya, dalil-dalilnya. Kalau kita percaya demikian, kita tidak terdinding daripada Allah, kita tidak terhijab daripada Allah, karena Dia zahir, Dia tampak. Bal yushahidullaha fi kulli syai'in wa inda kulli syai'in wa ma'a kulli syai' wa qabla kulli syai'in wa ba'da kulli syai'in wa fawqa kulli syai' wa tahta kulli syai'in wa muhitan bi kulli syai'. Kalau sudah kita percaya bahwa Allah itu maha tampak, maha jelas, kita kada akan terdinding daripada Allah. Bahkan kita bisa menyaksikan Allah itu pada tiap-tiap sesuatu, di sisi tiap-tiap sesuatu, beserta tiap-tiap sesuatu, sebelum tiap-tiap sesuatu, sesudah tiap-tiap sesuatu, di atas tiap-tiap sesuatu, di bawah tiap-tiap sesuatu, dan meliputi dengan segala sesuatu. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala az-zahir, Dia tampak. Jadi setiap kali kita menyaksikan sesuatu, yang tampak adalah Allah subhanahu wa ta'ala, baik sebelumnya, sesudahnya, di atasnya, di belakangnya, di bawahnya, mukanya, semuanya. Kalau bujur-bujur kita mengakui bahwa Allah ta'ala itu zahir. Faman lam yusyahidillah fi kulli syai', barang siapa yang tidak bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu, ini kada bisa menyaksikan Allah dalam tiap-tiap sesuatu, bahwa a'ma, berarti dia buta. Berarti dia buta. Karena sesuatu yang tampak itu, kalau kita kada melihat, berarti mata kita ada masalah. Karena jelas nampak. Faman lam yusyahidillah fahuwa a'ma, siapa yang tidak bisa musyahadah kepada Allah, berarti dia buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila, barang siapa dalam dunia ini dia buta, maka di akhirat dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Maksud buta ini buta nang apa? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan buta mata ini, tetapi buta hati yang ada di dalam dada. Nah,
Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa cara kita musyahadah? Kayak apa cara kita menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu itu? Karena sesuatu itu luas, sesuatu mencakup segala-galanya. Ngarannya gini, sesuatu. Kita disuruh supaya musyahadah, menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Ulama-ulama tasawuf bermacam-macam mengajarkan kepada kita caranya musyahadah itu. Salah satu cara musyahadah itu adalah bila mana dia menyaksikan sesuatu, dia menyaksikan sesuatu itu minallah wa billah walillah wa ilallah. Artinya apa? Kita melihat umpamanya gunung, melihat langit, melihat sapi, melihat unta. Kita melihat bahwa itu adalah dari Allah dan dengan pemeliharaan Allah dan milik Allah dan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita bisa macam itu melihat sesuatu, baik itu perkara-perkara, masalah-masalah yang kita hadapi, kita sudah tergolong mendapatkan buah keimanan kepada nama Allah Az-Zahir ini. Melihat kita pohon umpamanya, melihat pohon itu kita disuruh musyahadah kepada Allah. Artinya bukan melihat Allah, pohon itu lain. Maksudnya apa? Kita mau pohon ini adalah dari Allah, dari kudratnya, dari macam-macam sifatnya timbul pohon. Dan pohon ini adalah billah, dia dengan Allah. Artinya apa? Pohon ini kada bisa lepas daripada Allah, dipelihara, diawasi, dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pohon ini lillah, milik Allah, dan ilallah, kembalinya nanti kepada Allah. Nah, kalau kita bisa demikian, kita berarti sudah mendapatkan satu musyahadah. Itu masalah dunia, masalah ibadah. Nah, ibadah kita dituntut agar musyahadah. Kita sembahyang, kita puasa, kita berzakat. Apabila kita kaum musyahadah dalam melakukan ibadah-ibadah ini, kita terhindar daripada ujub, terhindar daripada riya, terhindar daripada minta puji, minta sanjung kepada manusia. Asalkan dalam melakukan ibadah itu kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa cara musyahadahnya? Ibadah, sembahyang contohnya. Sebagian ulama mengajarkan kepada kita, kita sembahyang ini minallah, dari Allah. Hidayah, taufik datangnya dari Allah, sehingga kita terbuka hati sembahyang. Nah, kawa melakukan sembahyang minallah, dari Allah. Kemudian kita sembahyang ini adalah billah, dengan kekuatan yang diberikan Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah kita bisa sembahyang. Dan lagi lillah, kita ini adalah miliknya Allah. Dan apa yang kita gawe ini ilallah, akhirnya kepada Allah. Nah, kalau kita bisa melakukan ibadah seperti itu, ibadah apa saja, nah kita terhindar daripada ujub, kita terhindar daripada riya. Kenapa kita beribadah tuh kadang-kadang minta puji kepada manusia? Karena kita kadang menyadari bahwa kita ini kalau beribadah pertolongan Allah. Kita kadang menyadari bahwa kita kalau beribadah ini karena taufik dan hidayah dari Allah. Kalau kita meyakini, kita musyahadahkan mata hati kita bahwa kita beribadah ini adalah dari Allah, dengan Allah, dan kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah, so, ibadah kita kayak apa aja selamat daripada ujub dan riya. Walaupun kita dipuji orang dengan ibadah kita sedemikian, dipuji orang, kita gembira, kita kada riya, bahkan gembiranya pun dapat pahala. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar sahabat itu, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seseorang itu beribadah,
Kemudian manusia memperbincangkan ibadahnya, menyebut-nyebut ibadahnya, akhirnya dia gembira. Nah, ujar Nabi, dia dapat pahala dua. Satu pahala ibadah itu, dua pahala gembira itu. Kenapa gembiranya berpahala? Sebab dia gembira bukan dengan ibadahnya, dia gembira bukan dirinya, tapi dia gembira dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, ini musyahadah dalam ibadah. Az-zahir, Allah maha tampak. Jadi dalam ibadah kita nampak menyaksikan Allah. Di luar ibadah pun kita melihat Allah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tuntutan dari keimanan kita kepada Az-zahir.